Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prestiwanto Adi Anugraha, kelas Job Connector Data Science dan Machine Learning, ID student JCD SPL 005025. Jadi di sini saya akan mempresentasikan capstone project modul 1 yang bertemakan perpustakaan dengan membuat sistem peminjaman buku. Untuk study case, saya membuat project part yang terdiri dari menu utama, data peminjaman buku, submenu 1 sampai 4 yang terdiri dari read data, update data, dan delete data, lalu exit. Dan ini merupakan kode menu utama. Jadi saya membuat menu utama ini berada di perpustakaan SMA Sukamaju. Jadi untuk daftar menunya, untuk kita terdiri dari 5 nomor. Untuk laporan data peminjaman buku, saya harus diaktifkan dengan mengetik kata 1. Jadi untuk mengaktifkan diri data, lalu untuk mengaktifkan tambah data, kita akan ketik 2 untuk mengaktifkan definisi function create data, lalu yang ketiga ubah data. Kita akan ketik 3 untuk mengaktifkan update data, 4 hapus data, kita untuk mengaktifkan delete data kita harus ketik 4, dan untuk 5 kita harus break dan untuk mengaktifkan keluar dari program tersebut. Untuk yang else, di luar dari 1 sampai 5 kita akan bersifat continue. Seperti itu. Lalu untuk data peminjam, saya membuat 3 data peminjam, terdiri dari 11A, 11B, dan 11C. Jadi memiliki 5 kolom yang terdiri dari kode buku yang merupakan kode peminjaman buku, nama yang merupakan nama peminjam, kelas merupakan kelas peminjam, judul merupakan judul buku, penerbit yang merupakan penerbit buku, seperti itu. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang read data. Jadi read data sendiri adalah untuk menampilkan laporan data, dan saya membuat submenu yang terdiri dari laporan seluruh data, laporan data tertentu, dan kembali ke menu utama. Dan kita disuruh memilih 1 sampai 3. Seperti itu. Kita coba ketik. Untuk menampilkan laporan data seperti ini hasilnya. Dan ada if conditional 1 dan 2, 3, dan 4. Untuk yang 1 untuk menampilkan seluruh data, yang kedua untuk data tertentu, yang ketiga untuk yang keluar, yang keempat di sini untuk menampilkan submenu jika tidak terdaftar. Jadi untuk kembali ke menu utamanya. Jadi untuk if read sama dengan 1, jadi ketika tidak sama dengan 0 maka menampilkan data seperti ini. Namun jika tidak terdapat data siswa, karena datanya ada 3, berarti bisa tidak sama dengan 0. Jadi kalau bisa sama dengan 0 ketika list data peminjam ini kosong, seperti itu. Kita coba seperti ini. 11A, 11B, 11C akan tampil. Lalu untuk menampilkan if read 2 itu akan menampilkan beberapa data saja. Jadi salah satu 11A, 11B, atau 11C. Kita coba. Nah, kita akan mencoba membuka 11C. Nah, 11C yang ditampilkan. Kita akan mencoba membuka 11B. Nah, seperti itu. Jadi kalau ketika tidak di luar dari 11A, 11B, 11C akan menampilkan tidak terdapat kode tersebut. Seperti ini. 11D misal. Nah, tidak terdapat kode tersebut. Seperti itu. Untuk read 3 itu untuk keluar seperti ini. Nah, jadi silakan pilih seperti 3. Nah, akhirnya kita break dan kembali ke menu utama seperti itu. Dan ini kalau kita tidak terdaftar, jika kita itu klik misalnya angka 4 karena di luar dari 3. Jadi pilihan submenu tidak terdaftar seperti itu. Akhirnya kita mengulangi menu read data dari awal seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang dev read data. Yang read data sendiri yaitu untuk menambah data peminjaman buku. Jadi tambah data peminjaman buku di sini saya membuat 2 submenu saja, yaitu tambah data siswa dan kembali ke menu utama. Jadi saya untuk memilih 1 sampai 2 saja. Oke, kita coba langsung ke tambah data ini.
Lalu ketika jadi memiliki condition 1, 2, dan 3. Dan 2 untuk keluar, dan ketika menunya tidak sesuai, jadi kita kembali ke menu utama seperti itu. Jadi coba kita ke tambah data. Nah, disuruh memilih kode buku. Jadi ketika tidak sama dengan 0, maka if kode buku sama dengan kode, maka data. Jadi kalau read data ini tidak boleh menampilkan data yang sudah duplikat. Jadi misalkan udah 11A, 11B, 11C, jika tidak ada jika kita ingin menambahkan data buku, kita harus mengisi selain 11A, 11B, 11C. Jadi tidak boleh duplikat seperti itu. Kita coba 11A yang sudah ada di data, dan sudah ada. Kita coba isi 11C, data sudah ada seperti itu. Jadi kita harus selain ingin menambahkan data buku, kita harus selain kode buku yang sudah ada di tabel. Jadi kita coba yang selain ABC yaitu 11. Nah, lalu masuk ke di sini. Else, masukkan nama, kelas, judul, dan penerbit. Jadi kita misalkan Juno Irawan, terus kelas 12, lalu judul Cinta Bersemi, dan penerbit CV Galileo. Nah, lalu adanya while true yang terdiri dari yes, no, dan continue. Continue sendiri ya jika di luar yes dan no mengalami pengulangan untuk menanyakan yes apa no seperti itu. Untuk yes akan terjadi append untuk menambah data. Jadi sesuai dengan data yang ini. Lalu print data berhasil disimpan dan break. Jika no, data tidak simpan dan data yang kita isi tidak masuk di data peminjam seperti itu. Kita coba yes, data berhasil disimpan. Jadi kita akan coba memastikan apakah data tambahan ini sudah masuk apa belum. Kita tampilkan ke read data. Jadi seperti ini. Kita lapas dulu data. Nah, 11D Juno Irawan, kelas 12, Cinta Bersemi, dan CV Galileo seperti itu. Untuk coba kita juga tampilkan di 2 untuk masukkan kode buku 11D. Nah, 11D. Jadi udah termasuk datanya, seperti itu. Namun ketika kita coba isi 11E, kita coba isi 11D. Nah, karena sudah ada data di data peminjam, maka 11D sudah dianggap sudah ada, jadi tidak boleh duplikat seperti itu. Nah, lalu kita ketika coba 11E, kita akan membuat baru 11E namanya. Kita akan mencoba ketika no, apakah tersimpan atau tidak, seperti itu. Coba kira kelas 10, judul badai, penerbit ketika no akan data tidak tersimpan. Jadi kita membuktikannya dengan nyoba defunction data dengan laporan seluruh data dan tidak masuk karena data tidak tersimpan seperti itu. Baik, kita akan membahas tentang update data. Jadi kita akan ketika ketik update data yang berguna untuk mengubah data peminjaman buku, kita ketik 3 dan masuk ke submenu 1 dan 2. Jadi ketika ketik 1, kita akan melanjutkan untuk mengubah data suatu siswa. Ketika 2, langsung break dan keluar dari menu ubah data. Jadi kita keluar ke menu utama. Kalau else, langsung print pilihan submenu tidak terdaftar seperti itu. Jadi kita misalkan masuk ke ubah data, update data sama dengan 1 ya. Jadi misalnya 1. Oke. Ada if conditional. Jadi ketika kode buku sama dengan kode, maka langsung while print, langsung while true dan lanjutkan untuk proses pengubahan data. Ketika tidak sama dengan kode, maka langsung else, data tidak ada. Jadi kita misalkan
masukkan kode bukunya 11 yang C misalkan 11C, karena 11C adalah merupakan satu data di data peminjam. Jadi kalau misalkan kita masukkan selain 11A, 11B, dan 11C, maka adanya datanya tidak ada, langsung continue balik menuju ke menu utama seperti itu. Jadi kita lanjut, ketika sudah mencetak 11C, terus ini adanya while true. Jadi langsung tanya input apakah data akan dilanjutkan melakukan update, yes or no. Apakah data akan dilanjutkan? Jadi ketika yes, maka adanya input masukkan kolom yang ingin diedit. Ketika no, seperti ini, maka data tidak jadi diupdate. Jadi misalkan seperti ini, yes. Nah, masukkan kolom yang ingin diedit. Jadi misalkan masukkan kolom yang ingin diedit. Jadi misalkan kita mengganti nama Kevin Salimnya, nama barunya kelas 10 misalnya Juno Irawan. Langsung apakah data akan diupdate? Ketika yes, maka akan mengubah dengan nama baru, seperti dengan C, dengan nama, seperti dengan nama baru. Maka data berhasil diupdate, langsung break. Nah, ketika no, data tidak diupdate. Ketika else, langsung ulang pertanyaan ini karena pertanyaannya hanya berlaku untuk yes dan no. Jadi kita ke yes, data berhasil diupdate. Lalu kita cara mengecek apakah data sudah berubah. Kita kembali ke laporan data pinjaman buku, laporan seluruh data jadi Juno Irawan yang awalnya dari Kevin Salim. Oke, kita akan coba ketika kolomnya berbeda. Jadi misalkan ketika kita masukkan kolom yang ingin diedit, kan kolom di data peminjam hanya nama, kelas, judul, penerbit, seperti itu. Jadi kita akan mencoba masukkan kolom yang tidak sesuai dengan data perpustakaan. Misalkan kita coba pada data siswa, kode bukunya 11A misalnya. 11A. Nama video kita ubah misalnya karena masukkan kolomnya selain di sini, kita nyoba isi halaman buku maksudnya. Nah, di data kolom pada data perpustakaan seperti itu. Jadi kalau update data ini hanya bisa mengganti hanya satu kolom saja, gitu, seperti itu. Sekarang kita menjelaskan delete data. Jadi delete data di sini untuk menghapus data peminjaman buku. Jadi yang memiliki submenu hapus data siswa kembali ke menu utama. Jadi untuk menu 1 untuk hapus data, yang kedua untuk break, dan yang ketiga ketika di luar dari 1 sampai 2 akan ngeprint pilihan submenu tidak terdaftar. Seperti itu. Kita coba mengaktifkan hapus data siswa seperti ini. Kan kita disuruh menulis 1 sampai 2. Oke, karena sama seperti yang di atas, kita memilih untuk yang 1 dulu. Jadi misalnya hapus data siswa, dan kita memiliki for GE enumerate data peminjam dengan ketika jika kode buku sebanyak ikut del, nah baru bisa dihapus. Jadi kalau misalnya harus terdapat di data peminjam. Jadi antara 11A, 11B, dan 11C. Jadi misalkan kita masukkan 11C, karena sama dengan ikut del, langsung akan menampilkan seperti ini. Apakah data akan dihapus? Oke. Nanti ada while true lagi. Apakah data akan dihapus yes or no? Jadi ketika yes akan masuk ke del data peminjam J. Jadi langsung dihapus data 11C itu. Baru data berhasil dihapus. Baru ada print data berhasil dihapus atau break. Ketika no, data dihapus maka break. Kalau else akan mengalami pengulangan ketika di luar jawabannya yes or no, seperti itu. Kita coba, ketika yes, data berhasil dihapus. Nah, kita akan coba pastikan apakah data akan dihapus apa enggak. Kita coba kembali ke read data, laporan seluruh data. 11C sudah terhapus karena sudah tidak ada.
seperti itu. Jadi kalau misalkan kita masukkan salah satu di laporan data tertentu, kita coba 11C, tidak terdapat kode tersebut karena sudah tidak ada, seperti itu. Jadi kita coba hapus data lagi. Kita akan memastikan data 11C sudah terhapus apa belum, seperti itu. Kita coba masukkan 11C, data tidak ada, sudah tidak ada, seperti itu. Oke, kita coba mengaktifkan no. Coba kita akan masukkan no. Kita ingin menghapus flash B. No, data tidak dihapus. Jadi tidak akan dihapus, cuma hanya print langsung break. Oke, kita akan memastikan apakah data beneran dihapus atau tidak yang kita 11B. Kita cek laporan data, langsung kita 11B tetap, jadi tidak terhapus, seperti itu.